Kita mulai ya Bu ya. Ya, siap. Iya, Mas. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu yang saya hormati, Wabarakatuh. Bapak Ibu dari partisipan dan adik-adik yang saya hormati, alhamdulillah, wa syukurillah hari ini kita diberi kesempatan, khususnya kita bisa sharing bareng bersama Ibu Nina. Semoga nanti dalam session ini kita bisa mengambil informasi yang positif. Tujuan WAFKAI mengadakan kegiatan ini salah satunya yaitu untuk menumbuhkan rasa untuk orang tua mendukung anak-anaknya yang berkebutuhan khusus untuk menempuh dan mengikuti pendidikan, karena dengan pendidikan yang baik, insya Allah anak-anak kita bisa tumbuh suatu saat, misalkan itu bisa di-create dengan baik, itu menjadi mandiri dan suatu saat bisa menjadi anak-anak yang hebat. Mungkin itu tujuan kita sharing hari ini. Mohon izin karena ini sudah 15.10 menginjak acaranya, yaitu pembukaan kita. Acara berikutnya nanti akan 40 menit akan disampaikan oleh Ibu Nina. Terus nanti di 15.50 ada sesi tanya jawab. Terus sebelum penutupan ada kuis baru. Baik, langsung saja. Nanti mohon izin ya Ibu, misalkan di sesi materi mohon berkenan untuk silent, nanti gantian atau kepada Ibu Nina, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Agus ya, saya panggil Mas Agus aja. Diluk yang masih muda. Kalau dipanggil Pak nanti kok masih muda dipanggil Bapak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar bunda-bunda tercinta, bunda-bunda hebat pada sore hari ini? Bukan sebuah kebetulan kalau pada sore hari ini kita bisa bertatap layar, kita akan berbincang-bincang, dan kita percaya dari pertemuan yang berniat baik ini kita sama-sama akan belajar. Jadi sebetulnya bunda-bunda pada sore hari ini yang belajar adalah saya. Saya mau belajar banyak dari bunda-bunda. Untuk itu, mohon izin nanti saya menyampaikan beberapa hal terkait apa sih yang sebetulnya kita bisa lakukan pada saat kita dititipi Tuhan anak-anak yang spesial. Saya mengerti, Bunda, bahwa pada saat kita dititipi anak-anak spesial ini tidak ada satupun yang siap. Saya juga menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak spesial di Sekolah Mutiara Bangsa Kendal, dan juga ada beberapa anak dengan cerebral palsy. Itu yang masuk ke sekolah hanya ada 2 ibu, sementara yang di rumah-rumah masih banyak sekali. Dan kami membuat jadwal untuk kami berkunjung ke beberapa rumah, ke beberapa titik di desa-desa terdekat untuk kami melayani. Meskipun belum bisa optimal karena keterbatasan tenaga dan jarak dari titik sekolah kami sampai ke lokasi masing-masing anak itu sangat-sangat luar biasa. Ada yang rumahnya di ujung gunung, Bunda. Ada yang di lembah, yang kami kalau datang itu paling tidak 1 jam perjalanan, itu benar-benar jalan yang berliku dan sulit untuk ditempuh. Belum dengan hujan, badai, kami juga khawatir dengan namanya pohon tumbang dan sebagainya.
Tetapi itu kami coba upayakan untuk kami tetap berkunjung ke tempat mereka. Nah, bunda-bunda yang hebat dan Bapak juga yang hadir di sini, saya hari ini hanya sekedar berbagi cerita baik saja. Bagaimana keterlibatan orang tua untuk melayani anak-anak serebral palsi di Mutiara Bangsa. Peranannya besar sekali, Bunda. Dan Bapak yang hadir, hai, itu ada siapa? Ilham ya. Hai, Dada sayang. Jadi, saya mengamati, menyaksikan, dan juga mengalami bersama-sama dengan para bunda, dengan para ayah, yang bagaimana mereka begitu setianya mengantar putra-putrinya datang ke sekolah kami. Tapi ada kalanya juga mereka tidak bisa datang, Bunda, dengan berbagai macam cerita di baliknya, termasuk yang tadi saya sampaikan ketika hujan lebat, badai, dan sebagainya, sehingga mereka tidak bisa datang. Untuk itu peranan dari keluarga, peranan dari bunda, peranan dari ayah, itu memegang kunci utama. Nah, mungkin pertanyaannya, apa sih Bu Nina yang bisa kita lakukan? Kita bergerak dari mana? Sih begitu ya. Mohon izin Mas Agus, saya share screen ya. Mari kita lihat untuk supaya pembicaraan kita ada langkah-langkahnya begitu ya Bunda ya. Coba saya akan share screen dan kita akan belajar bersama-sama. Saya yang belajar pertama kali bersama dengan Bunda pastinya ya. Saya akan lihat dulu. Dulu belum nongol. Itu kalau tinggal mati kamera tinggal pencet mah yang ada gambar itu kameranya kalau mau itu mic. Baik Bunda dan Bapak yang hadir, Mas Agus kalian dari Wapcai, sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya. Nah, ini sebetulnya pendekatan awal yang kami praktikan di sekolah kami dan bagaimana kami juga berkolaborasi dengan orang tua. Dan itu menjadi kunci utama dalam pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran di tempat kami. Bapak, Ibu, para bunda yang hebat, ini adalah sebuah judul yang saya coba ambil pada sore hari ini. Meskipun dari Wapkai tadi sudah ada judul juga ya, tema ya, Mas Agus ya. Temanya dari Wapkai adalah peran orang tua dalam mendukung pendidikan dan masa depan anak berkebutuhan khusus. Saya coba membuat sebuah judul, Meretas Keterbatasan. Ini adalah salah satu pendekatan CAP 6 word dari ICF WHO. Sebetulnya hal-hal apa sih yang paling kita bisa lakukan? Hal yang paling masuk akal yang kita bisa lakukan. Ada 6 F, Bunda. Yang pertama adalah fitness. Ini, Bunda. Nih, ada gambarnya. Ini ada melati, ada AB, dan ini ada Pak Vicky terapis kami. Ini AB.
Cerebral palsy usia 12 tahun yang sedang diterapi, dan ini Melati 9 tahun yang sedang diterapi. Dan ini beberapa kegiatan kami, Bunda dan Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah melakukan tarian kursi roda. Kemarin kami juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan Watkai. Nah, fitness ini dimulai dari sini, Bunda, untuk kita melayani anak-anak tercinta kita dari kebugaran. Mengapa ini penting? Karena meskipun putra-putri kita itu mengalami hambatan untuk bergerak, untuk mobilitas, tetapi mereka sebetulnya sangat penting untuk mereka bergerak. Kalau mereka memang tidak mampu untuk bergerak, artinya kita yang membantu untuk menggerakkan, supaya otot-otot mereka tidak menjadi kaku, Bunda. Nah, ini beberapa kegiatan yang terlihat bagaimana pada saat kegiatan 17-an hari ulang tahun Republik Indonesia ini, Bunda. Melati dan Abe mereka ini sedang ikut lomba memecahkan air. Kelihatannya sepele, tetapi pada saat mereka menggerakkan tangan mereka, begitu ya, dengan susah payah, tetapi karena mereka happy, karena mereka senang, begitu, apalagi dikasih tepuk tangan, sorak-sorai dari teman-temannya, maka mereka akan terus berjuang untuk memukul air di dalam kantong plastik. Dan ketika berhasil, ya yang sorak-sorai tidak hanya Melati dan Abe, tetapi juga guru-gurunya, kemudian juga teman-teman mereka bersuka cita karena akhirnya Abe sama Melati bisa memecahkan kantong air yang meskipun pada saat kegiatan ini lebih lama dari teman-temannya yang lain. Tidak apa-apa. Tapi yang penting adalah mereka bisa menggerakkan anggota tubuhnya yang kaku dengan kegiatan yang menyenangkan. Jadi kegiatan yang pertama kali yang harus kita persiapkan adalah fitness kebugaran dari anak-anak kita. Karena dengan kebugaran mereka bergerak, kemudian ada terapis. Kalau misalnya tidak ada terapis, bagaimana Bu Nina? Atau mungkin bunda-bunda juga sudah datang ke rumah sakit, kemudian ke layanan-layanan terapis, bisa bertanya kepada mereka apa yang bisa dilakukan di rumah, kegiatan fungsional apa yang bisa dilakukan, dan bunda-bunda bisa melakukannya di rumah. Jadi artinya setiap hari anak-anak bergerak, tidak hanya mereka duduk di kursi roda atau hanya di tempat tidur, Bunda. Nah, kemudian tarian kursi roda ini menyenangkan sekali. Ini salah satu kegiatan yang kami terima juga ilmunya dari Watkai. Itu menarik sekali, Bunda. Pada saat melakukan tarian kursi roda, itu anak-anak sangat senang sekali karena diiringi musik, kemudian mereka bergerak bersama dengan guru-gurunya, teman-temannya juga yang di belakang pada ikut nari-nari juga begitu, dan mereka happy. Pada saat mereka happy, pada saat mereka diterima, pada saat mereka sejahtera, maka otot-otot mereka itu secara otomatis akan menjadi lebih lentur. Jadi pada saat ayo pesawatnya terbang begitu, tangannya diangkat pelan-pelan. Awal-awalnya memang susah, Bunda, karena memang ada kekakuan, ada spastik ya. Tapi kemudian lama-lama karena senang dengan musik dan sebagainya, menari bersama, akhirnya tangannya perlahan-perlahan mulai bisa meluruskan sendiri. Itu adalah keajaiban-keajaiban yang kami terima pada saat kami melakukan pendekatan dari Six Word dari ICF WHO ini, mulai dari fitness. Nah, kemudian ada lagi, Bunda, selain yang fitness tadi, apa F kedua? F kedua adalah functioning, artinya kemampuan, Bunda. Jadi kita harus jujur melihat kemampuan anak kita ada di mana. Melati dan Abe ini berbeda kemampuannya, sama-sama cerebral palsy. Melati bisa merangkak, Abe enggak bisa. Abe bisanya ngesot. Jadi istilahnya mobilitasnya itu dengan dada dan badannya itu bergerak semua begitu, ngesot. Sementara Melati bisa berangkang pelan-pelan begitu, merangkak pelan-pelan. Tetapi pada saat kami melakukan kegiatan, kami tidak akan paksakan untuk Abe bisa secepat Melati, atau Melati jangan merendahkan Abe begitu. Jadi mereka harus saling menghargai satu dengan yang lain. Dan tugas yang diberikan kepada mereka pada saat mereka belajar di sekolah, dan juga nanti mereka melakukan berbagai kegiatan di rumah disesuaikan dengan kemampuan mereka. Misalnya Abe hanya bisa dalam keadaan tengkurap, dia mengerjakan sesuatu tidak apa-apa. Dia mengerjakannya dalam keadaan, iya Pak Leo, Pak, kami sedang ini. Mohon maaf, ada tamu.
Jadi pada saat AB hanya bisa untuk ngesot istilahnya, ya tidak apa-apa sambil hanya tiduran aja, tapi kedua tangannya dia bisa bergerak dan dia happy begitu. Ini beberapa kegiatan-kegiatan yang memang mereka berbeda kemampuannya dan kita tidak akan paksakan satu dengan yang lain. Sekarang kita melihat F ketiga, Bunda. Friends. Nah, ini pertemanan. Ternyata Bunda dan Bapak Ibu sekalian, ketika kami mengamati dari setiap anak-anak yang ada di Mutiara Bangsa, dari anak-anak cerebral palsy, mereka itu butuh berteman dengan begitu banyak teman-temannya. Bukan berarti mereka tidak bisa berlari. Bukan berarti mereka tidak bisa bergerak dengan cepat. Tetapi mereka harus hanya duduk di kursi roda. Tidak seperti itu. Kami memberikan banyak kesempatan untuk mereka juga bergaul dengan teman-temannya di sekolah maupun di rumah. Semua kegiatan yang dilaksanakan, baik di sekolah ataupun di rumah, itu mereka melibatkan banyak teman-temannya. Misalnya di sini Bunda, ini ada AB dengan mamahnya. Kemudian ini ada beberapa kawannya. Ini sedang bermain di mana? Di sungai kecil dekat sekolahan. Nah, tuh lihat AB sangat senang sekali, dia membawa gelasnya, cangkir plastik, dan teman-temannya juga bersama dengan AB bermain bersama di sungai kecil. Dan itu benar-benar sangat menyenangkan, karena ketika imam membantu AB dan yang lainnya juga ada di sini, mereka ada sebuah ikatan emosional, mereka saling memahami satu dengan yang lain, dan mereka saling membantu satu dengan yang lain. Pentingnya sebuah pertemanan di dalam sebuah kegiatan, baik itu ada di dalam sekolah ataupun yang di rumah. Kemudian ini beberapa kawan-kawannya dari AB dan Melati. Wah, mereka sangat senang sekali kalau udah ketemu. Jadi mereka lah sebetulnya yang membantu AB dan Melati pada saat kegiatan di sekolah ataupun di rumah. Tetangga kiri kanannya, teman-temannya mereka juga membantu. Juga AB sangat senang sekali bercocok tanam. AB duduk di tanah, Bunda. Jadi nggak apa-apa kotor. Toh nanti juga bisa dicuci. Jadi dia duduk di tanah, dia masukkan tanah, kemudian masukkan media tanaman, dan dia siram setiap hari dengan kursi rodanya, dikasih alat khusus, dan dia sangat senang sekali ketika melihat tanamannya berbuah dan berbunga. Jadi begitu menyenangkan dan begitu pentingnya friend yang ketiga, F yang ketiga itu friend. Kemudian yang lainnya apalagi ya, yaitu family. Nah, ini yang penting sekali, Bunda. Disinilah peranan kita. 5F yang lain itu kuncinya adalah sebetulnya di family, di F yang ini, di keluarga. Bisa mengikuti kebugaran, bisa melakukan kegiatan berdasarkan fungsinya, kemampuannya, bisa mendapatkan pertemanan, tetapi tanpa dukungan dari family, tanpa dukungan dari keluarga, itu tidak bisa anak-anak kita terima. Jadi betapa pentingnya family, betapa pentingnya peranan Bunda dan juga ayah dan juga Bapak Ibu sekalian. Saya seringkali berkunjung ke rumahnya AB, dan bagaimana saya melihat betapa keluarga ini sangat mendukung. Jadi ini AB dan temannya, tetangga, mereka mau memancing. Kebetulan mereka dekat dengan kolam pancingan. Jadi yang punya milik keluarga juga, mereka memancing. Ini perjalanan untuk memancing. Senang sekali mereka. Family semuanya mendukung. Dan saya tahu betapa lelahnya Bunda, ayah, dalam saat kita mengasuh mereka, tetapi pada saat ada satu kebahagiaan kecil dalam satu hari, itu lebih dari cukup. Itu membuat kita sedikit lega. Kemudian yang F selanjutnya, fun. Nah ini, fun ini artinya kesenangan. Jadi dalam setiap apapun yang dikerjakan, didukung oleh keluarga, fun, kesenangan ini menjadi hak dari anak-anak kita. Cari hobi mereka. Apa yang paling disukai? Nah, untuk AB, memang paling suka mancing, Bunda, Bapak Ibu. Jadi AB itu dalam 1 minggu sekali pasti diajak mancing. Ini AB mancing di kolamnya sendiri.
Ini mamahnya di belakangnya. Berkali-kali dapat ikan, cepet banget dapatnya. Dan pada saat dia mengulurkan kail begitu, tangannya yang setadinya begitu dan hanya berapa derajat, karena seringkali memancing dengan kesukaannya, lama-lama ini menjadi lebih lurus, Bunda, dan lebih lentur otot-ototnya di bagian kanannya. Demikian juga Melati. Melati ini sangat suka membuat kreasi berbagai macam. Ini kemarin bikin mahkota dari daun-daunan. Melati sangat suka sekali. Jadi kegiatan apapun mereka kerjakan. Nah, kemudian Bunda, ini dari 5F yang tadi, ujung-ujungnya adalah future, masa depan. Mungkin pertanyaannya begini, ada nggak ya Bunda yang bertanya, memang anak saya punya masa depan? Memang masih ada harapan buat anak kami? Mungkin ada. Karena beberapa orang tua di tempat kami juga awalnya menanyakan begitu. Kemudian saya menyampaikan begini, Bunda. Masa depan itu adalah hari esok. Kalau hari Senin kita lalui, maka masa depan kita adalah hari Selasa. Kalau Selasa, masa depan kita adalah hari Rabu. Artinya disederhanakannya begini, Bunda. Mari kita ciptakan kebahagiaan kecil itu dalam setiap hari. Dan maka pada saat kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang kita berikan itu dilangsungkan terus-menerus, maka beban kita menjadi berkurang. Anak kita juga mengalami perubahan dan perkembangan. Bagaimana nanti untuk ke depannya? Bukankah kita ini bukan orang yang serba tahu, Bunda? Ini kita adalah orang serba tidak tahu. Jadi, kalau kita memikirkan hal-hal yang di luar pemikiran kita dan kemampuan pikiran kita, mungkin sebaiknya kita letakkan dulu. Mari kita berikan sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan, Allah yang Maha Baik. Bagian kita adalah kita nikmati kebahagiaan kecil-kecil itu dengan putra-putri kita setiap hari. Maka percayalah, satu hari itu tidak terasa. Oh, ternyata sudah selesai sore hari ini, sudah selesai malam hari ini. Ini nggak terasa ya, Senin selesai. Besok kita menghadapi Selasa. Selasa selesai. Ternyata nggak terasa ya, Selasa selesai. Besok kita menghadapi Rabu. Itulah masa depan. Dan apapun yang kita kerjakan tidak ada yang sia-sia, Bunda. Semuanya pasti memiliki kekuatan untuk kita bisa menyelesaikan hari lepas hari. Bunda, Bapak, Ibu, dan Ayah yang lain, pada sore hari ini itulah sebetulnya pendekatan dari yang saya sampaikan, pendekatan dari F6 Words dari ICF WHO. Jadi dimulai dari mana? Apa yang kita mulai perankan? Pertama dari F yang pertama, yaitu bagaimana kita menjaga kebugaran dari putra-putri kita. Biarkan mereka bergerak. Berikan mereka kegiatan olahraga untuk terapi dan sebagainya. Lakukan itu terus-menerus. F yang kedua, fungsionin. Lakukan segala sesuatu berdasarkan kemampuan. Jangan paksakan anak kita melakukan sesuatu yang memang tidak mampu. Tetapi juga berikan kepada mereka sebuah kepercayaan bahwa mereka bisa. Kemudian yang F ketiga adalah friend, pertemanan. Penting sekali memperkenalkan mereka dengan teman-temannya. Jadi tidak hanya lingkungan keluarga, tetangga juga, dan teman-teman di lingkungan sekolah, supaya mereka sosialnya menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang F yang keempat ada family. Justru ini yang penting kuncinya. Bagaimana peran keluarga mendukung dan terus menjadi teman bagi anak-anak kita. Dan saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang istimewa. Adalah hadiah istimewa bagi Bapak dan Ibu, bagi Bunda dan Ayah. Yang kelima adalah fun, yaitu kesenangan. Berikan kesempatan kepada anak kita, minatnya apa, hobinya apa, berikan kesenangan-kesenangan kecil itu. Ketika mereka senang, kita pun juga senang. Ketika mereka bahagia, kita pun bahagia. Maka semuanya menjadi lebih ringan. Yang terakhir adalah future atau masa depan. Berpikirlah, jangan terlalu jauh. Berpikirlah satu hari demi satu hari. Maka kita akan menjadi lebih ringan lagi. Dan kita percaya, hari esok selalu ada harapan. Terima kasih. Saya pikir cukup.
untuk materinya, saya justru ingin lebih banyak kita berbincang. Mari kita akan ngobrol satu dengan yang lain. Kalau saya bisa belajar dari Bunda tentang apa yang menjadi permasalahan, menjadi sebuah kehormatan bagi saya untuk saya bisa belajar dengan Bunda. Terima kasih, Mas Agus. Saya kembalikan kepada Mas Agus terlebih dahulu, dan saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas Enggak. baik. Nah, di session ini Ibu Nina mengajak berdiskusi. Jadi kita saling informasi, barangkali ada kesah atau apa. Mungkin nanti bisa di ini ya Bu, atau pertanyaan di bagian materi tadi ya Bu, jadi dari 6 word tadi ya Bu ya. Boleh nanti dari Bapak Ibu orang tua dan wali boleh nanti di-share. Kita ingin tahu, kita ingin sharing, kita ingin bertukar pikiran, bertukar informasi seperti itu. Boleh jika ada pertanyaan ataupun ingin cerita pengalaman atau sesuatu, Bapak Ibu boleh open mic dan boleh disampaikan. Saya bertanya ya Pak Agus, Bu Nina. Baik. Dan Bu, mohon maaf. Saya Bu Erika, namanya Gabriel. Baik Bu Erika. Oke Bu Nina, terima kasih untuk perkenalan yang singkat. Pak Agus, terima kasih saya diundang. Saya ingin bertanya masalah yang fitness ya. Fitness F1 ya dari WHO, yaitu tentang kebugaran gitu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah tidak semua anak kita kan terbagi menjadi beberapa tipe kan. Terbagi menjadi beberapa tipe. Dari tipe spatik pun dibagi lagi, ada yang sedang, berat, dan ringan. Pertanyaan saya adalah kalau tipe yang berat, spatik berat, saya rasa untuk anak-anak yang spatik itu semuanya sama-sama ingin deh merasakan bagaimana berolahraga, bagaimana fitness kebugaran. Tapi permasalahannya dengan kondisi yang spatik kaku, bagaimana cara mengatasinya atau solusi untuk agar spatik kakunya yang berat itu bisa menjadi sedang atau ringan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Erika Herlina ya. Iya, mamanya Gabriel aja. Mama Gabriel ya. Baik, Mama Gabriel. Ini pertanyaan yang sangat bagus loh. Karena kami pun menghadapi anak-anak yang seperti ini yang di rumah-rumah. Yang keadaannya sangat tidak beruntung. Mereka berasal dari keluarga petani yang mereka ada di bawah gunung begitu. Yang kami pun bisa datang hanya seminggu sekali. Itu pun belum mesti kalau tergantung dengan cuaca yang tadi saya sampaikan. Kami menghadapinya, Bunda. Dan apa yang kami lakukan, kami ada jadwal berkunjung dari terapis, Bunda. Nah, tapi terapis ini tidak bisa setiap kali datang dan bisa berkunjung ke sana. Tapi paling tidak, justru terapis ini sharing dengan orang tuanya. Bagaimana caranya untuk menggerakkan otot-otot yang kaku itu, Bunda. Dan betul-betul berat hanya bisa tergeletak di tempat tidur. Bahasa yang bisa kami tangkap hanya dari lirikan mata, Bunda. Jadi karena kebiasaan, jadi kami tahu, oh dia lagi senang begitu. Pupil matanya itu terlihat gitu lebih jelas begitu ya, lebih terbuka begitu. Tapi kalau lagi dia tidak nyaman, pupil matanya itu lebih menyipit gitu loh, Bunda. Itu yang kami tahu. Jadi bahasa kami dari pupil mata. Betul-betul tergeletak di tempat tidur. Dan kemudian terapis itu memberikan arahan kepada orang tuanya. Sebaiknya setiap hari melakukan gerakan ini, gerakan ini, gerakan ini. Mulai menggerakkan tangan, kemudian menggerakkan kaki, menggerakkan badan, menggerakkan kepala, disertai dengan lagu-lagu anak-anak, Bunda. Karena yang kami alami ini anaknya baru usia 7 tahun, perempuan. Nah, ternyata responnya
pada saat setiap kali kami datang, itu pupil matanya tuh melebar, Bunda. Jadi dia seneng gitu. Dan kami tahu dia happy gitu. Dan kami sapa, halo, apa kabar? Kamu udah bisa apa sekarang? Begitu. Dan menurut bundanya, ketika kami tanya, setelah kami memberikan arahan, bagaimana dengan kondisinya untuk dia tidur? Karena dia untuk tidur tuh sesek. Bunda nggak bisa. Jadi agak sulit untuk tidur. Jadi ada beberapa teknik akhirnya yang dikasih tahu sama terapis kalau untuk tidur sebaiknya dengan bantal yang ketinggian sekian. Kemudian jika terjadi gagal kejang, apa yang harus dilakukan. Nah, hal-hal itulah yang saya sebagai guru itu sebagai pendidik kurang pengalaman, tetapi dari terapis itu sangat membantu. Jadi ternyata Bunda, yang namanya fitness itu adalah sekali lagi tentang positioning tadi, sesuai dengan kemampuan ya Bunda. Jadi kalau memang hanya bisa terlentang di tempat tidur, tidak melakukan apa-apa, tidak apa-apa. Tetapi dibantu menggerakkan anggota tangan, menggerakkan anggota kaki dan badan juga, serta juga di bagian area muka sampai ke atas. Disertai dengan lagu-lagu yang menyenangkan, dan itu ternyata memberikan kebahagiaan tersendiri. Artinya tidak hanya fitnessnya saja yang dapat, tetapi fun-nya juga dapat, sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya dia. Menyenangkan kan Bunda? Seperti itulah sebetulnya kunci dari family tadi. Jadi kita harus tahu betul bagaimana kondisi anak kita. Apa yang kita bisa lakukan. Yang masuk akal saja. Itu lebih dari cukup. Demikian Bunda. Jadi fitness ini, kebugaran ini adalah sebuah keniscayaan dan bisa dilakukan dengan sesederhana mungkin. Itu tetap kebugaran. Ya, saya ini ya. Kadang-kadang kita antara teori dengan praktek di lapangan itu sangat-sangat berbeda gitu kan. Saya mungkin di yayasan apa ya ini ya, sekolah Yayasan Mutiara Kasih mungkin ya, karena memang Mutiara Bangsa sorry. Mungkin memang sudah di edukasinya memang penuh dengan kasih sayang ya. Tapi kalau kita kan kadang-kadang ada yang di rumah sakit atau yang di klinik tidak semanis apa yang Ibu katakan ya. Kadang-kadang kita anak harus mengikuti terapis. Kadang-kadang kalau anaknya nggak bisa gitu, sedangkan itu kan anak kebutuhan khusus, otomatis kan terapisnya harus kasih ya, penuh dengan kasih, penuh dengan kesabaran gitu. Tapi kadang-kadang terapisnya itu kalau anaknya nggak bisa ngikuti apa yang dikatakan terapis, kadang-kadang dihukum. Oh ya? Seperti kasus yang di Depok ya, yang di Depok itu udah viral banget ya, itu kasus nggak usah banyak sekali. Jadi kalau saya pribadi, kalau saya di klinik ataupun di rumah sakit, saya orang tua yang super bawel. Terus saya ngomong sama kepala tumbuh kembangnya, saya minta divideoin karena saya harus ada di rumah itu harus ada pembelajaran ulang gitu. Saya nggak mau karena di sini cuma 1 jam, sedangkan di rumah kan lebih banyak kita. Kalau kita cuma datang ngumpul-ngumpul begini, saya nol, saya bilang begitu, dan saya ulang gitu loh sebagai pembelajaran. Tapi kalau misalkan yang tadi dikatakan bagaimana mungkin anak mengadakan happy, terus adanya kebugaran, sementara untuk menghadapi materi ataupun terapi yang diajarkan aja anak aja sudah nggak mood. Itu bagaimana solusinya Bunda Bu? Benar sekali. Itu menjadi permasalahan kita semua Ibu. Jadi kami prinsipnya pada saat kami melaksanakan terapi, kami harus mengikuti moodnya anak. Iya, seharusnya begitu. Benar, karena begini, untuk anak CP pada saat bad mood, itu maka otot-ototnya itu akan semakin spastik, akan semakin kaku begitu ya. Dan pada saat dipaksa itu menjadi sakit mereka. Dan itu menjadi tidak aman buat mereka. Akhirnya mungkin ada juga yang menjadi trauma dengan namanya terapi, begitu ya. Karena dipaksa terus begitu ya. Nah, itulah Bunda, ini PR kita semua. Di tempat kami juga belajar terus-menerus. Karena ternyata ketika kami menangani anak-anak CP, kasusnya macam-macam. Meskipun klasifikasinya hampir sama. Tapi karena Tuhan menciptakan anak-anak dengan berbagai macam keunikan, nah kita ini yang harus menghargai setiap keunikan anak.
Seperti ketika Ki Hajar Dewantara mengatakan mendidik anak itu bukan merubah kodrat, Ya, betul. tetapi mendidik anak itu adalah menumbuhkan kodrat yang ada dan memberikan kesempatan untuk anak belajar dan berkembang. Begitu kan, Bunda? Iya, setuju. Tapi nggak semuanya kayak begitu, Bu. Kalau saya Iya. pribadi, kadang-kadang mungkin saya aware ya sama terapisnya. Kadang-kadang anak saya pas lagi latihan berdiri, ada cewek yang suka sama anak saya. Tadinya anak saya cuek. Tapi karena sering itu perempuan nyosor, akhirnya anak saya cowok ya. Kemudian juga welcome gitu. Terus sama terapisnya dibilang, "Mama kita kawinin aja. Yuk kita kawinin besok," gitu ya. Jadi kalau saya pribadi di mana anak happy, terapis happy, saya juga happy ya, karena happy-nya terapis juga happy-nya anak ya, karena dia ngajarin ke anak dengan penuh sukacita ya. Kalau terapis udah manyun pasti ngajarinnya nggak benar. Benar, Bunda, benar sekali. Seperti itulah namanya mendidik, Bunda. Dan saya percaya Bunda-Bunda adalah Bunda yang hebat. Karena Bunda adalah pendidik utama dan pertama untuk anak-anak. Dan saya memberikan apresiasi yang sungguh-sungguh untuk Bunda-Bunda yang hadir di ruangan ini. Bunda adalah Bunda-Bunda hebat. Guru-guru yang paling utama dan terutama untuk anak-anak. Selamat Bunda-Bunda semua. Dan saya ingin banyak belajar dari Bunda-Bunda. Makasih. Pak Agus, yang lain lah, jangan saya, ntar saya terus dominasi. Baik. Terima kasih. Mari. Agus masih boleh bertanya. Terima kasih Bu Herlina ya tadi ya. Baik Bu, ada yang lagi Bu ingin bertanya? Om Agus, aku dong mau bertanya. Ibu Yulianti Depok. Iya. Saya juga punya anak, saya Bapasi. Umurnya sekarang udah mau menanjak 13 tahun. Anakku tuh kalau dibilang sama dokter itu dia tipe ID yang berat, tingkat kecemasannya tinggi gitu kan, Bu. Nah, yang masalah yang saya hadapi sekarang ini kan emosionalnya. Jadi ekspresinya dia saat senang, saat sedih, atau marah, itu kan semuanya sama. Nah, dia suka memukul kepalanya atau badannya gitu. Dan kalaupun senang, dia senangnya teriak-teriak, yang hebohnya luar biasa. Namanya kita tinggal di kampung ya, Bu, takutnya ada tetangga yang memandang sebelah mata atau ngomong di belakang, gimana ya, negatif lah kasarnya gitu. Nah, cara ngilangin untuk dia ngerasa mengekspresikan itu dengan jangan secara barbaran itu gimana ya, Bu? Jujur ini emang dilema permasalahan yang benar-benar saya nggak bisa atasin. Gitu. Terima kasih. Cepetan harus ketahuan. Terima kasih Ibu Yulianti dari Depok. Saya bisa merasakan apa yang Ibu rasakan. Duduk. Mesti berat ya ketika mendengar tetangga kiri kanan memberikan sebuah opini ya Ibu ya. Iya. Sebenarnya nggak adil ya Bu. Sebenarnya sih kalau tetangga tuh welcome, Bu. Welcome semua, misalnya menerima lingkungan keluarga, lingkungan rumah, masyarakat dekat-dekat rumah sih, ya alhamdulillah. Cuma kalau misalkan aku di tempat keramaian yang belum pernah tahu sifat anakku itu yang agak ribet, Bu. Oh, baik. Dengan lingkungan yang baru itu merupakan permasalahan hampir dari semua anak-anak sipil. Kecemasan. Itu yang mereka alami. Dialami juga oleh AB anak sipil di tempat kami. Jadi pertama kali masuk AB itu tidak bisa lepas dari bundanya. Dan ketika ada satu temannya yang mendekat, maka dia akan teriak. Dan dia akan semakin semangat. Itu yang dialami. Kemudian apa yang kami lakukan, ini mungkin bisa menjadi, kita berbagi saja ya Ibu Yulianti, ini yang kami lakukan. Kami tidak paksa untuk memisahkan dia dengan bundanya.
kami tetap mengizinkan bundanya untuk tetap ada di dekatnya ketika dia belajar. Karena saya berpikir bahwa anak itu kan butuh waktu ya. Ketika dia belum bersekolah, dia kan 24 jam dengan bundanya. Tidak pernah lepas dari bundanya. Jadi ketika masuk ke lingkungan yang baru, itu pasti memerlukan penyesuaian lagi. Dan itu waktunya cukup lama dibandingkan dengan anak-anak yang lain yang tidak mengalami gangguan emosional. Karena anak-anak SIPI juga mengalami gangguan emosional selain mengalami gangguan sosial pastinya ya. Nah, kemudian ketika berjalan perlahan, kami memberikan sebuah situasi bahwa dia aman. Yang kami siapkan adalah guru-guru dan kawan-kawannya, Bunda. Jadi bukan anak ini yang kami persiapkan, tapi situasi lingkungannya yang kami persiapkan. Jadi kami menceritakan kepada anak-anak yang lain bahwa AB ini perlu ditolong. AB ini kalau paling senang kalau main bola, karena kami amati paling disukai apa? Oh, dia main bola sukanya gitu. Di semua berhubungan dengan bola dia suka. Nah, perlahan akhirnya timbul rasa kepercayaan dirinya. Ketika setiap pagi kami jalan-jalan, kami kebiasaannya setiap pagi semua guru, karyawan dan juga anak-anak berjalan pagi, Bu, keliling kampung, menikmati udara segar pagi. Nah, awalnya tidak mau dia dipegang kursi rodanya sama yang lain, tetap harus sama bundanya. Kami biarkan. Tapi di sebelahnya, teman-temannya dan terutama gurunya selalu bercerita tentang apapun. Jadi mengalihkan perhatian kepada bundanya, bahwa ada sosok lain yang care dengan dia. Nah, akhirnya sampai hari ini AB selesai untuk masalah ini dan dia sekarang sudah tidak ditemanin bundanya, dia hanya diantar dan nanti dijemput pulang siang hari. Nah, memang bukan sesuatu yang mudah untuk kita memperkenalkan ke lingkungan yang baru, tapi menginformasikan kita akan kemana itu menjadi hak anak, Bunda. Jadi pada saat kita mau misalnya mengajak ke mall, kita bisa menginformasikan dulu ke putra-putri kita akan datang ke mall ini. Kalau perlu ada videonya, kalau perlu ada fotonya, hal-hal yang menyenangkan apa yang kita bisa lakukan di mall. Cari kesukaan anak apa. Seperti tadi AB kesukaannya dia main bola, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan bola yang kami selalu sangkutkan pada saat dia tidak merasa aman. Pertama adalah menginformasikan, itu menjadi hak anak untuk mau kemana, kapan. Jadi kalau mungkin anak-anak lain, kalau orang Jawa Tengah itu sak-dek-sak-nyet gitu ya. Misalnya, yuk kita berangkat ke mall hari ini gitu, jam ini, enggak masalah, mereka hore kita jalan-jalan. Tapi bagi anak-anak sih tidak, informasikan terlebih dahulu jauh-jauh hari sampai anak ini merasa siap. Oke, kita akan berangkat ke sini ya. Kita kan sudah lihat di video ada permainan ini, ada ini, kita akan aman di sana, kita akan makan ini. Ketika anak merasa siap baru kita berangkat. Dicoba dari satu tempat dulu, Bunda. Ketika satu tempat sudah selesai, kita coba ke tempat yang lain juga demikian. Informasikan sedetil apapun keadaan di sana dan pastikan bahwa anak ini merasa aman. Ketika dua tempat terselesaikan, maka saya percaya pengalaman ini membekas di dalam batinnya, maka trauma-trauma untuk dia bertemu dengan orang banyak itu akan menghilang. Dia akan merasa tenang. Jadi seperti itu, apa yang kami lakukan di tempat kami, juga untuk anak-anak yang lain, anak-anak SIPI yang lain, kami upayakan jauh-jauh hari dan kami menginformasikan kepada mereka dengan jelas akan kemana dan apa yang akan mereka alami. Situasi seperti apa yang akan mereka hadapi dan bahwa mereka akan tetap aman. Seperti itu, Bunda. Mungkin ini bisa menjadi salah satu pertimbangan ketika Bunda mau memperkenalkan dengan situasi yang baru. Dimulai dari yang terdekat, yang paling dia inginkan, mau kemana. Jadi tolong hargai anak mau kemana, begitu, mau apa, begitu. Tunjukkan informasi-informasi itu dan itu pasti akan sangat menyenangkan. Semoga pengalaman AB, pengalaman Melati, dan pengalaman anak-anak SIPI di Mutiara Bangsa bisa juga menjadi bahan pertimbangan Bunda di rumah. Demikian Ibu Yulianti. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Yulianti. Ini masih ada waktu antara 8 menit. Ada dari Bu Bapak yang ingin ditanyakan, ingin di-sharing kepada kami, kepada Ibu Nina. Boleh silahkan. Masih ada. Naila, Ara, Ibu Naila.
Silakan Ibu. Nela. Saya mau ngomong nih Bu, nih Mas Agus. Dengan Ibu siapa Bu? Kalau ngededak pergi. Boleh Bu, silakan Bu. Mas Agus, sambil menunggu, bolehkah saya nanti minta tolong dibantu untuk Boleh. share yang PowerPoint terakhir itu ada video Mas Agus. Oh baik. Minta tolong nanti bunda-bunda bisa melihat bagaimana keseharian, sedikit saja cuplikan keseharian Melati dan AB di sekolah dan juga teman-temannya yang lain. Bunda melalui video ini bisa melihat bagaimana mereka berkembang, bertumbuh, dan mereka bahagia. Dan kami pun menerima mereka juga dengan bahagia. Mereka adalah anak-anak favorit kami. Sambil nanti saya tolong Mas Agus untuk share. Bu Nina, saya satu lagi nanya ya, sedikit. Iya. Boleh silakan Bu. Silakan Ibu Erika. Ya. Mama Gabriel. Saya tertarik dengan yayasan pendidikan anak kebutuhan khusus ya, yang di bawah naungan Ibu Nina ya. Yang ingin saya tanyakan demikian, untuk sekolah untuk sekolah anak kebutuhan khusus kan biayanya sangat-sangat tinggi. Sedangkan untuk yang sekolah negeri itu 1 berbanding 50 kira-kira gitu kan. Ya, 50 anak kebutuhan khusus, sedangkan yang dipanggil cuma berapa, karena memang tempatnya terbatas dan gurunya terbatas sekali. Kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Ibu untuk sekolah Yayasan Mutiara Bangsa, apakah Ibu untuk mengedukasikan anak-anak kebutuhan khusus kepada orang tua mereka, itu mereka diperlukan di sini malah kecil nih biaya atau free benar-benar di dalam mereka menyekolahkan anaknya. Terima kasih. Terima kasih Mama Gabriel, pertanyaan yang sering kali juga ditanyakan oleh beberapa kawan-kawan. Ibu, uang itu penting, tetapi tidak menjadi yang utama. Jadi bagi kami yang penting anak bisa bersekolah dulu, mereka terlayani, dan kami layani semaksimal mungkin. Untuk berbayar, seberapa mereka mampu silahkan memberi. Karena prinsip kami adalah anak itu selalu ada rezekinya. Ada aja rezekinya. Jadi kami tidak takut kalau kami sampai kehabisan uang, hanya gegara kami membebaskan anak-anak yang memang mereka tidak mampu untuk mereka tetap bersekolah. Jadi bagi kami uang itu memang dibutuhkan, tetapi tidak menjadi yang utama. Yang utama bagi kami adalah anak-anak terlayani dengan baik. Begitu Ibu. Ya, terima kasih. Kan di Bekasi itu seperti hati ibu dan dengan teman-teman ibu ya. Tapi kadang di sini itu ya Allah, ini biayanya sangat-sangat tinggi sehingga orang tua untuk membiayai sekolah aja, memasukkan anak ke sekolah kebutuhan khusus, mereka narik diri. Untuk makan aja mereka Senin Kemis ya, apalagi menyekolahkan anak gitu loh. Makanya di sini saya berterima kasih sekali kalau misalnya Pak Agus sebagai Waca ya, karyawan Waca benar-benar memberikan beasiswa ya kepada anak-anak kebutuhan khusus. Cuman saya nggak tahu kriteria dari Waca itu untuk menerima beasiswa itu, saya nggak tahu gitu kan. Apakah hanya yang dilihat secara objektif atau subjektif, saya nggak tahu. Tapi yang jelas sampai sekarang pun saya kepingin banget gitu ya, anak-anak kebutuhan khusus itu benar-benar mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Pak Agus dan Bu Nina. Sepakat Ibu. Menurut data di Indonesia belum ada data yang akurat tentang berapa jumlah anak SIPI. Tapi kalau kita perbandingkan dengan India, kita perbandingkan dengan Filipina, Bu, berdasarkan data, sebetulnya di Indonesia itu seperti gunung es, Bu.
Jadi jumlahnya yang terlihat, yang kita tahu tuh hanya di ujung aja, di puncak, tapi dasarnya itu yang paling banyak nggak kelihatan, Bu. Tapi mereka ada loh. Mengapa begitu? Karena mereka betul-betul tidak terlayani. Ini faktanya untuk beberapa sekolah pendidikan khusus, baik mungkin di Bekasi, di Jakarta mungkin begini, begitu juga anak-anak sipil yang berat kan SLB, mohon maaf, mereka juga tidak bisa melayani, benarkah? Karena di Jawa Tengah begitu. Jadi hanya ada beberapa SLB aja yang bisa melayani anak-anak sipil, dan ini menjadi keprihatinan yang mendalam. Jadi sungguh saya berterima kasih kepada Wapcai, jika memang benar-benar ini bisa diselenggarakan, akan ada banyak sekali anak-anak yang bisa terbantu. Kalau di Mutiara Bangsa, sekali lagi Bapak Ibu, kami tidak menarik patokan namanya membayar. Mereka sudah bisa membawa anaknya ke sekolah, kami udah alhamdulillah puji syukur. Itu karena mereka sudah mengupayakan waktu dan tenaga begitu untuk mereka datang dan memberikan kepercayaan kepada sekolah untuk melayani mereka, dan itu merupakan sebuah kehormatan. Jadi belum banyak ibu yang berpikir seperti apa yang ibu pikirkan dan saya pikirkan, dan ini menjadi PR bersama ibu. Semangat Bu, buka cabang Bu di Bekasi, Bu. Saya daftar jadi guru. Oh, terima kasih Ibu Erika. Baik Bu, sedikit nyambung juga ya Bu ya. Kita juga ada pengalaman Bu Wafi sendiri ketika ketemu dengan klien berkunjung ke sekolah. Memang di Jabodetabek khususnya ada yang memang dengan kasus-kasus tertentu sekolah belum bisa menerima, entah itu sekolah khusus ataupun yang sekolah inklusi dengan kondisi khusus masih seperti kita. Dari sisi WAFK juga misalkan ketemu dengan anak-anak yang mungkin bisa dia bisa sekolah, bisa didorong untuk kita dorong. Makanya di WAFK sendiri kita juga ada program beasiswa. Tujuannya apa program beasiswa ini? Ya membantu mereka yang kesulitan dari segi biaya. Yang kedua, memberikan semangat kepada orang tua anaknya untuk dapat bersekolah, dapat menempuh pendidikan. Yaitu tadi dilemanya di Indonesia masih belum maksimal, entah dari segi biaya, dari segi kemampuan sekolah untuk menerima, seperti itu. Dari sharing ini sebenarnya kita juga ingin mendorong kepada keluarga yang punya anak berkebutuhan khususnya yang memang bisa untuk bersekolah, silahkan, nggak apa-apa. Nanti misalkan ada keluhan terkait dengan apa, boleh barangkali sharing dengan Wafi, nanti kita ada program, termasuk kita masukkan program beasiswa. Kalau terkait dengan ini barangkali kita akan support. Misalkan di tahun ini 2023 kita juga ada program Bu, nanti ada informasi sedikit sebelum penutupan, kita ada tentang program beasiswa WAFK, nanti akan kita infokan. Memang ada beberapa kriteria dan syarat ya Bu ya. Dan itu memang harus kita seleksi karena memang terbatas, tidak semua unlimited, namun ada batasan yang memang juga. Baik, terima kasih Ibu. Ini sudah jam 4 Bu. Mungkin belum dijawab pertanyaan saya. Mbak, yang apa? Syarat-syarat penerima beasiswa itu, baik, penilaian objektifnya apa, subjektifnya apa. Karena gini ya, maaf kata, untuk mendapatkan beasiswa kadang-kadang orang mampu menjadi tidak mampu gitu loh. Itu yang sering kali di Indonesia gitu, yang penting gratis. Benar Bu, kalau menjawab untuk yang biasa WAFK ya Bu ya, mungkin nanti akan di part terakhir akan kita share sedikit. Namun memang dalam hal seleksi ada tim khusus Bu, jadi ada pertimbangan banyak yang memang menjadi konsen WAFK untuk seleksi dalam proses beasiswa WAFK. Boleh bisa ini putranya, ada sistem terapinya, ada edukasi yang menarik, itu sangat bermanfaat untuk. Baik, izin Bu saya share yang tadi part terakhir dari ini ya Bu ya.
Siap, Mas Agus, silakan. Bagus ya. Ini saya sambil terapinya ya. Terima kasih Mas Agus. Bapak Ibu, itu adalah sedikit cuplikan bagaimana anak-anak kami satu sama lain saling melengkapi, mereka saling membantu. Tadi AB yang di kursi roda itu didorong sama Aditya ADHD loh. Kemudian tadi ada Melati itu didorong oleh anak dengan hambatan pendengaran dan juga salah satu kakak mahasiswa yang sedang praktek. Dan banyak cerita-cerita seru dari mereka. Bagaimana mereka bersenang-senang dengan kursi rodanya. Bayangkan saya yang deg-degan. Dibawa sampai ke kebun, Bunda. Ke kebun kami menanam bunga krisan dan sebagainya. Memang kami ada sejalan untuk kursi roda. Itu dibawa sampai ke kebun yang treknya itu. Saya bilang, itu bukan jalannya AB sama Melati. Kenapa kalian bawa ke sana? Bilang, tidak apa-apa Bu Nina, kami senang. Dan Melati sama AB happy sekali, mereka bahagia sekali begitu, menikmati kenakalan dari teman-temannya dan mereka menikmatinya dengan sangat menyenangkan. Dan awalnya Melati bukan yang seperti itu. Mereka adalah anak-anak yang sangat penakut, tidak percaya diri dan tidak bisa bergaul dengan kawan-kawannya. Kasih sayang dari Bunda, kasih sayang dari orang-orang yang terdekat, dukungan positif itu sebetulnya yang membangun mereka menjadi lebih bertumbuh berkembang seperti apa yang kita harapkan. Salam semangat Bunda, saya banyak belajar dari Bunda-Bunda sekalian, kiranya pertemuan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tadi ada di chatting menanyakan apakah ada terapi secara online. Saya nanti akan bicara dengan Wapcai. Dari pihak saya, pada prinsipnya kami siap. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Agus kembali. Ibu Nina. Mas Agus. Siapa Pak masih bertanya? Boleh Pak, tapi short saja ya Pak ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Bandung pengen bertanya tentang ini, mau kalau masukin sekolah usia apa atau pihak dari kondisinya atau mohon maaf, ini suara saya masuknya kok terputus-putus ya Bapak. Saya belum begitu suaranya jelas. terputus-putus Pak, boleh diulang. Oh iya. Mau bertanya ini apa, masukin sekolahnya dari usia berapa? Bagusnya atau keluar, son dalam aja. Lihat dari anaknya. Oh baik, yang saya tangkap, apakah bersekolah mulai dari usia berapa, begitukah? Benarkah Bapak? Oh baik, baik. Ya, kalau di tempat kami, Bapak, untuk pelayanan itu secepat-cepatnya. Jadi kami tidak menunggu sampai anak usia sekolah. Karena untuk anak-anak SIPI, semakin dini kita tanganin, maka itu akan sangat membantu anak-anak. Jadi ketika kami misalnya bertemu atau ada informasi bahwa ada anak SIPI baru usia 6 bulan misalnya, kami langsung datengin untuk kami mencoba memberikan intervensi secara dini. Dan sekali lagi karena kami terbatas tenaga dan sebagainya, jadi kami akan melibatkan misalnya posyandu bidan desanya atau mungkin pegawai posyandunya, petugas posyandu, itu malah yang akan kami libatkan. Jadi kami berjejaring dengan banyak pihak, Bapak. Jadi untuk melayani anak-anak SIPI sebaiknya secepat-cepatnya, jangan menunggu sampai mereka besar ya. Mungkin begitu Bapak. Ya, tentu saja. Soalnya kan nanti makan waktu lagi kalau. Terima kasih banyak infonya, Bu Nina. Sama-sama, salam semangat dari Jawa Tengah. Baik, terima kasih Pak, Ibu Nina, terima kasih banyak. Sebelum
tadi kan menyampaikan Nah, iya itu. Oke, Ibu Nina tarian kursi roda. Nah, roda itu juga menyangkut ya, Bu ya, kayak kebugaran di terus persahabatan termasuk keluarga misalnya. Ada tulisannya dia itu pelajarinya. Untuk pertumbuhan anak. Nah, insya Allah di tahun ini di bulan Desember kemungkinan misalkan kita diberi izin lagi, nanti kita akan mengadakan wheelchair dance. Itu sangat menarik Bapak Ibu, dan nanti kita share informasinya. Nanti biasanya kita juga ada hadiahnya karena memang kita ingin kampanyekan hal yang ringan, tarian kursi roda, bahwa tarian itu tidak hanya bisa dinikmati orang normal, namun pengguna kursi roda dengan level yang tidak bisa misalkan aktif mandiri, termasuk yang bisa meskipun dia bisa melakukan itu. Jadi nanti ditunggu saja eventnya. Terus sedikit informasi rekan-rekan dari Bapak Ibu pendamping khususnya ya klien WAFG, kita akan sedikit share informasi tentang beasiswa ya Bu ya, yang sedikit disinggung tadi. Nah, sudah tampil di layar kah, Bu? Sudah tampil ya? Di WAFG untuk tahun 2023 kita ada beasiswa lagi. Insya Allah mungkin kuotanya nanti memang tidak banyak, namun lumayan. Kuota akan kita mulai nanti bulan Juni 2023. Itu nanti kita akan informasikan, kita akan bagi apabila ibu yang bersekolah, yang berkebutuhan khusus bersekolah nanti ingin mendaftarkan, boleh informasi ke nomor saya atau Mbak Evi. Mungkin di bulan Juni akan kita open formulir pendaftaran. Lalu ada tahap seleksi di bulan Juli, terus di bulan Agustus ada pengumuman hasil seleksi, terus nanti ada penyerahan dan implementasinya. Terkait dengan ini, informasi ini akan kita berikan secara Ibu program beasiswa WAFG. Mungkin itu dari saya untuk sedikit informasi tentang program beasiswa WAFG. Ibu, ada 2 kursus sebelum ini ya, nanti sudah dia. Silahkan nanti rekan-rekan Bapak Ibu yang ingin menjawab boleh langsung. Pertama, sebutkan 6 word tadi yang disampaikan oleh Bu Nina. Boleh siapa yang ingat? Ayo, saya dong. Saya. Siapa nih? Pak Agus. Siapa? Esther. Boleh ini Bu, ketik nama Bu di bawah Bu. Siapa Bu? Saya apa siapa nih? Bu? Aku siapa Bu? Boleh sebutkan nama? Erika. Ya Bu, Ibu Erika boleh Bu, silahkan Ibu Erika. 6F menurut ICRWHO. Yang pertama adalah fitness ya, atau kebugaran. Baik. Kemudian yang kedua adalah breathing atau bergerak enak. Kemudian yang ketiga itu adalah friend atau pertemanan. Yang keempat family atau keluarga. Yang kelima fun atau kesenangan ya, kesenangan atau kemampuan. Yang terakhir adalah future atau masa depan. Benar Bu Nina? Hebat, penyimak yang baik. Penyimak yang baik. Baik, kita anut. Ini tadi Bu Erika ya Bu ya? Iya. Baik. Kita anut. Orang tua dari siapa Bu? Bu Erika? Saya Gabriel Yehuda.
Iya, saya sering ngomong kursi roda anakku rusak, udah 1 bulan lebih nggak di ini. Boleh nanti japri saya Bu, insya Allah nanti Saya udah kita japri berkabar lagi. untuk proses Saya japri udah perbaikan atau follow up. dipoto. Nomor saya Bu. Iya. Baik, nanti. Bu, sebelum apa singkatan dari WAFCAI Wafcai? Boleh Bu, Pak? Putus-putus. Suaranya putus-putus. Baik, saya ulang lagi ya, 1 kali lagi. Ini 1 kali terakhir. Apa arti dari tulisan atau nama Wafcai? WAFCAI? Saya Pak. Siapa, Bu? Esther. Orang tua dari Fajar Rizky Faturahim. Esther Pak. Fajar tadi boleh. Bagus bingung. Esther. Bu, Ulang. Bu. Fajar, apa itu namanya Fajar coba tadi? Dah, enggak? Ya. Fajar enggak menjawab? Ya. Saya Pak. Panjangan dari Wafca ialah saya Pak. Orang tua dari Siapa itu, Fajar Bu? Rizky Faturahim. Kepanjangan dari Wafca ialah Yayasan Kursi Roda. Belum. Ada yang lain. Esther Pak. Pak, Esther. Iya, Ibu Esther. Boleh, Bu, silakan. Iya, Ibu Esther. Boleh. Welhires and Friendship Center of Asia Indonesia atau Yayasan Kursi Roda Betul. dan Pusat Persahabatan Asia Indonesia. Baik. Terima kasih. Ibu Esther. Boleh tahu Bu, anak ini siapa Bu namanya? Biar nanti saat. Anak saya Lewi Otnia Lengkong. Lewi, baik. Nah, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Insya Allah nanti untuk hadiah dan ini bingung. Terakhir penutup ini di sebelah saya ada Pak Leo. Mungkin kita undang untuk memberikan penutupan. Sebelum penutupan, intinya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nina. Semoga kita nanti bisa sharing lagi ya Bu ya. Tadi ada request dari teman-teman, ada nggak informasi terapi via Zoom seperti itu. Dan terima kasih untuk para orang tua, Bapak Ibu semua dan adik-adik yang hari ini hadir. Misalkan nanti berkenan kita mengadakan kegiatan lagi, nanti kita invite. Sebelum ditutup saran dong, kalau bisa ini pusing loh saya karena setiap orang nggak di-mute, jadi suaranya kayak telinga mau pecah. Kalau bisa dari wajahnya itu nge-mute kita dong, jadi suara yang ngomong aja yang kedengeran Pak. Baik, ini karena tadi session terakhir Bu diskusi, jadi kita lepaskan untuk yang unmute-nya. Intinya semoga hari ini bermanfaat, informasinya kita ambil, kita gunakan dan kita implementasikan. Terima kasih banyak untuk semuanya. Pak Leo, waktu dan tempat kita siapkan Pak. Monggo silahkan Pak Leo. Ya, terima kasih Mas Agus. Ibu Nina, terima kasih sekali sudah banyak meluangkan waktunya untuk berdukung edukasi ke teman-teman dari Wafcai, para ibu-ibu dan juga adik-adik kita yang ikut serta juga di sini. Banyak banget ya pastinya ya knowledge baru yang kita terima dari Bu Nina dan juga kita juga sama-sama nih dapat knowledge juga dari para peserta ya. Ini kita bisa saling perkuat untuk mendukung anak-anak dari yang ikut serta di kegiatan kita hari ini. Besar harapan melalui kegiatan ini ke depannya kita bisa semakin maksimal dalam mendukung pendidikan anak-anak kita, memperkuat kesehatan dari anak-anak kita, dan memperkuat awareness ke masyarakat secara umum. Nah, besar harapannya seperti itu. Dan saya makasih banget dari Bu Nina tadi, banyak loh info yang baru
kita dapat seperti itu. Semoga Bu Nina one day kalau kita invite lagi jangan menolak ya Bu. Siap. Dengan senang hati, senang hati Pak Leo. Pak Leo foto bersama. Baik Bu. Ya, mungkin kalau dari saya seperti itu. Saya ada satu pertanyaan nih untuk ibu-ibu sekalian. Kira-kira nanti kalau ada kegiatan seperti ini lagi, bersedia gabung atau tidak nih? Bersedia. Bersedia ya. Keren. Di WA grup itu ada pertanyaan, mungkin ada jawaban dari kayak Bu Nina gitu, karena beberapa kali ada kejadian atau tindakan atau kita kegiatan di sekolah itu kadang-kadang bingung ada tempat nanya ke siapa nanyanya gitu. Kalau ada di WA grup kan enak Bu, kita nanya. Baik, terima kasih. Semoga nanti jadi Bu Nina nih sebagai informasi, ibu-ibu sekalian sebagai informasi, Bu Nina ini salah satu pendiri CP Call Center Indonesia. Nah, mungkin nanti bisa juga nih Bu Nina ngajak, harapannya nih bisa ngajak teman-teman CP Call Center juga ya untuk saling berbagi ya Bu ya. Amin Bu. Ya Pak Leo, dengan senang hati kami berbagi. Ya Ibu, makasih banget. Nah, semoga kedepannya juga nih melalui kita sering diskusi kayak gini, ibu-ibu yang ikut serta di kegiatan ini bisa jadi komunitas yang saling memperkuat. Yes, itu sih harapannya. Baik, dari saya sementara itu, dan saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih untuk Bu Nina, untuk para ibu yang hebat yang ikut di kegiatan sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam semangat. Kita foto bareng boleh ya? Iya aja foto bareng atau 3 kali. Ayo kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Ada ayat. Udah tanggung ngapain? Yang kedua boleh 1, 2. Nasib dulu ya. Satu lagi terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semua, Bu Nina, Ibu, Bapak semua, adik-adik semua, terima kasih banyak. Izin saya off. Saya akhiri kegiatan ini. Terima kasih. Kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Izin pamit.